Perkenalkan, nama saya Yusron Saudi, STMPD. Saya adalah dosen Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram. Bidang kompetensi saya di desain grafis dan multimedia. Jenis mata kuliah, beberapa mata kuliah yang saya ajarkan, diantaranya adalah desain grafis, broadcasting, saya berdakwah, produksi siaran TV. Bagaimana mengajarkan mata kuliah ini kan tentu berbagai macam metode yang kita pakai. Di antaranya adalah metode ceramah yang biasa kita pakai, kemudian student based learning, problem based learning, dan delivery interaction assessment. Media pembelajaran yang saya gunakan bervariasi tergantung jenis mata kuliah, konten mata kuliah, karakteristik mahasiswa, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, tentu agar pembelajaran efektif. Ke depan, blended learning merupakan pilihan yang harus kita ambil karena adaptasi dengan teknologi. Media pembelajaran tersebut antara lain yang saya gunakan ya presentasi, slide PowerPoint, bisa menggunakan PPT ya maupun Canva presentation. Ini agar mahasiswa ini lebih mudah menangkap apa yang ingin kita jelaskan, karena di sana muncul ada grafik, ada gambar, kemudian teks, dan ada juga video. Kemudian kedua, saya lebih tertarik juga menggunakan materi-materi video pembelajaran. Video pembelajaran ini menjadi sangat efektif saat ini karena keluangan waktu mahasiswa untuk menonton kembali, dan ketika ingin mempraktekkan bisa diputar berulang-ulang. Nah, konsep-konsep dengan video ini juga yang sering saya terapkan, di mana mahasiswa juga kita minta untuk membuat video-video pada mata kuliah, terutama mata kuliah desain grafis, karena di situ ada pencampuran video, teks, dan gambar. Kemudian yang ketiga adalah platform e-learning. Nah, e-learning ini bisa juga kita pakai ya Google Classroom, kemudian mengakses tugas-tugas, ada juga di blog yang materi-materi yang saya taruh. Nah, saya juga menyediakan modul pembelajaran interaktif, forum diskusi, dan ujiannya juga menarik juga kalau kita menggunakan yang metode daring. Kemudian yang keempat yaitu simulasi dan praktek. Simulasi dan praktek dapat memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa. Ini untuk mendorong keterlibatan mereka itu lebih aktif dalam pembelajaran. Misalnya mahasiswa membuat konten video berdasarkan topik pembelajaran dan diupload di media sosial mereka masing-masing. Dan kadang-kadang saya membawa mahasiswa juga ke dunia industri seperti televisi, media cetak, dan lain-lain. Berikutnya bisa juga menggunakan metode seminar atau webinar. Saya menggunakan praktisi juga dapat memberikan wawasan tambah kepada mahasiswa. Dalam seminar ataupun webinar ini menjadi satu platform yang sekarang kira-kira yang mudah digunakan oleh mahasiswa karena dari manapun mereka berada. Berikutnya bisa juga menggunakan blog atau forum diskusi, mata kuliah desain grafis. Ini membuat WhatsApp group, ini lebih enak juga kita men-share materi-materi pelajaran dan diskusinya bisa lebih fokus di sana. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan mengantarkan mata kuliah desain grafis. Ada yang akan saya sampaikan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan problem based learning. Saya akan menggunakan media PowerPoint untuk presentasi. Mata kuliah desain grafis adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa dasar-dasar grafis dan komputer grafis serta aplikasi dalam pembuatan berbagai aplikasi desain grafis dengan menggunakan berbagai software, komputer, dan saat ini adalah yang menggunakan smartphone tentunya. Nah, mahasiswa ini kita harapkan memahami dan mengerti teknik-teknik kemampuan dasar dalam pengolahan grafis, objek geometrik yang ada kaitannya dengan grafis. Nah, dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar mengenai cara-cara untuk menyampaikan pesan dengan tepat kepada publik targetnya tentu yang akan dibidik, mengelola citra, reputasi, organisasi, serta mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, capaian dari mata kuliah desain grafis beragam yang bisa digunakan. Pertama, mampu mengetahui pengertian desain grafis dan keaslian karya. Kemudian mampu mengimplementasikan komponen-komponen dan prinsip desain grafis dalam karya desain. Yang ketiga,
mampu mengimplementasikan unsur dan prinsip desain grafis dalam karya desain grafis. Yang keempat, menerapkan dasar-dasar desain grafis dalam komunikasi. Yang kelima, mampu mengimplementasikan aspek desain grafis menggunakan gadget ataupun komputer grafis. Yang keenam, tentunya adalah memproduksi karya desain grafis untuk keperluan publikasi, baik berupa flyer, spanduk, website, buku maupun undangan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menyatakan dan mengevaluasi desain yang telah mereka buat. Nah, materi pembelajaran desain grafis pada semester 4 ini antara lain adalah aspek desain grafis komunikasi, kemudian konsep desain grafis dalam komunikasi massa, yang ketiga adalah unsur-unsur dan prinsip desain grafis, berikutnya yang keempat, media luar ruang dan online, yang kelima merancang karya desain grafis, yang keenam perangkat desain grafis, ketujuh pengenalan aplikasi desain grafis berbasis gadget maupun komputer grafis, dan kedelapan pengolahan gambar digital. Nah, asesmen yang saya terapkan untuk penilaian pada mata kuliah ini ya mahasiswa yang aktif tentunya, ditandai dengan mahasiswa yang rajin bertanya, menjawab, serta diskusinya berjalan di ruang kelas. Kemudian penugasan, yang ketiga hadir aktif selama perkuliahan, yang keempat hasil kinerja dan laporan praktek, serta nilai UTS dan UAS. Nah, kali ini saya akan sajikan video pembelajaran mata kuliah desain grafis kepada mahasiswa semester 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ini? Baik, alhamdulillah. Oke, kuliah di lantai 4 kita menjadi makin sehat ya. Iya. Lumayan ya tangganya, dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita seperti biasa, semangat belajar. Nah, di mata kuliah desain grafis seperti biasa, pertemuan sebelumnya juga teman-teman memiliki motivasi yang cukup tinggi karena aplikasi desain grafis ini sangat mudah untuk diterapkan, bahkan ini untuk keperluan sehari-hari. Karena apa? Dikit-dikit foto, dikit-dikit video. Nah, ini kan bagian dari grafis ya. Oke, baik, sebelum lanjut saya akan mencoba absen dulu teman-teman semua yang saya sebutkan. Angkat tangan ya. Oke. Geta, Herbi, Salwa, Zikriati. Oke, baik. Sudah kita absen, kemudian kita akan memulai perkuliahan ini. Tapi sebelum mulai, mari kita berdoa. Di dalam berdoa mulai. Baik, selesai. Oke, teman-teman semua, materi desain grafis kali ini kita berharap apa yang kita pelajari hari ini teman-teman bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari mata kuliah kita hari ini adalah teman-teman itu bisa menjelaskan konsep media luar ruang. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan materinya ya. Kita akan sambil diskusi nanti. Ya, materi kita terkait dengan media luar ruang. Nah, seperti apa media luar ruang? Kita akan pelajari bersama teman-teman ya. Ini kira-kira akrab nggak teman-teman lihat nih? Ya. Lihatnya di mana biasanya? Google Maps. Oke, Google Maps. Kalau perjalanan ke kampus melewati jalan raya, jalan besar, di kanan kiri ya, teman-teman biasa melihat apa? Bangunan, Pemandangan bangunan, apa lagi? sawah. Oke, banyak hal yang bisa dilihat ya. Tapi kita akan fokuskan ke materinya. Ini Oke, ini ya. Jadi selama perjalanan teman-teman ke kampus, di kanan kiri, nah ini ya teman-teman sering lihat ya. Nah, bahkan mungkin teman-teman sudah menanda sebuah rumah atau jalan, itu berarti karena ada pelang atau balihonya. Nah, inilah yang kita sebut dengan media luar ruang. Oke, kita lanjut. Oke, ini
Kira-kira mulai nggak melihat fenomena ini? Ada yang Iya, bisa saya. menunjukkan? Iya. Ya, siapa yang bisa memberikan saya penjelasan terkait fenomena di depan ini? Silakan. Oke, Gita, gimana? Spanduk Ya, pemilihan Pak calon DPR. calon DPR, caleg ya? Iya, caleg. Oke, ini sudah mulai bertaburan seperti jamur musim hujan, ya. Iya. Ya, ini fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan media luar ruang ini sudah banyak diterapkan, ya. Bahkan ada ungkapan yang cukup menarik sekarang untuk para caleg. Berbuat baiklah sampai engkau dikatakan caleg, katanya ya. Jadi Benar-benar. ya, jadi kalau orang berbuat baik itu dikira-kira. Tapi kalau sekarang justru kalau melihat baliho-baliho seperti ini. Nah, ini yang sering kita lihat juga. Ini space yang disewakan ya, dan ada beberapa space yang lain. Oke. Ini beberapa waktu yang lalu ada fenomena seperti ini nih. Jadi ini perang sesungguhnya. Ya, ada dua tetangga. Ya, ini perang tarik nih. Tetangga sebelah. Nah, dia. Jadi ini juga ternyata sebagai media untuk promo yang seperti ini. Jadi ini juga Anda bayangkan di satu tempat bisa bertumpuk-tumpuk sehingga kita bisa tidak fokus melihat ya. Ini termasuk juga pengaplikasian media luar ruang. Nah, yang sekarang teman-teman lihat di pinggir jalan apa kira-kira yang paling teman-teman ingat? Apa jenis media luar ruangnya? Caleg. Karena mau pemilihan calon pemilihan presiden. Presiden. Oke, dan mulai muncul apa lagi yang teman-teman bisa lihat? Oke, dan ini ya, dan fungsinya ini ya. Fungsi media luar ruang menyampaikan pesan atau promosi produk dan jasa. Ya, jadi apa yang ingin disampaikan itu ditampilkan. Oke, kita lanjut. Kita bahas kekurangan dan kelebihan media luar ruang. Ini kelebihannya. Ada juga kekurangannya. Oke. Silakan teman-teman baca dengan detail. Saya minta nanti ada yang memberikan saya alasan kelebihan ini setelah teman-teman kaji maupun kekurangan. Silakan. 5 menit. Baik, setelah teman-teman coba analisa kelebihan dan kekurangan media luar ruang, kira-kira ada yang bisa berpendapat? Ayo, Mempunyai potensi untuk ya, silakan. berdiri. Ya, Oke, kaitannya dengan kelebihan media luar ruangan ininya kaitan dengan mempunyai potensi untuk menarik perhatian. Nah, jadi bukan seolah yang ditanyakan oleh media itu hanya visual saja, visualnya saja, tapi ada pesan-pesan yang kemudian mampu untuk menarik perhatian audiens ataupun komunikan. Jadi ada pesan yang menarik yang ditayangkan oleh media luar, itu kelebihannya. ya, Dan kekurangannya pun sebaliknya. ya. Kalau tidak ada pesan ataupun yang sesuatu yang menarik yang ditayangkan oleh media ataupun tayangan itu, ya otomatis audiens itu tidak akan tertarik. Jadi barangkali itu sekilas pemahaman saya. Baik, terima kasih. Jadi seperti itu ya. Ada kadang-kadang kita melihatnya kayak sepintas lalu. Kita lewat di situ pun kita nggak ingat apa itu tadi ya. Tapi ada yang kita bahkan harus diam. Apa maksudnya? Ya. Nah, itu menarik itu. Jadi kalau kita sampai diam, mikir ini apa maksudnya? Berarti si penyampai pesan, si pembuat ini isinya itu bisa efektif ya. Nah, ini teman-teman nanti kalau pulang ya, melihat media-media luar ruang, mulai berpikir ini maksudnya apaan gitu ya. Karena suatu saat teman-teman ini adalah jurusan komunikasi penyiaran Islam, pada akhirnya nanti akan mengerjakan seperti ini juga ya. Oke, saya lanjut. Ini terjadi beberapa waktu yang lalu ya. Saya ingin teman-teman melihat ya, ini ada sebuah iklan ini fenomena beberapa waktu yang lalu di Kota Mataram. Saya sih uniknya ada di sebelah ini
Kampus. Ini alumni KPI. Ini alumni KPI. Ini sedang promosi kampus Muhammadiyah Mataram, tapi di sebelahnya ada iklan seperti ini. Iklan ini, media luar ruang ini tidak bertahan lama. Setelah masyarakat memberikan laporan. Nah, di sini artinya ada ekspresi ya yang menurut si kreatifnya ini biasa aja gitu kan. Nah, tapi menurut masyarakat ternyata nggak bisa diterima ya. Akhirnya saya akan membuat diskusi kelompok seperti ini. Teman-teman kaji ya, kaji dalam kelompoknya. Saya berikan waktu diskusi nanti sekitar 10 menit ya. Kita buat diskusi berempat, satu kelompok 4 orang. Nanti silahkan di situ teman-teman tulis dalam satu lembar apa yang teman-teman dapatkan dari foto tadi. Oke, siap? Oke, kita akan bentuk kelompok. Mari, satu kelompok 4 orang. Silakan. Oke, ayo bentuk kelompoknya. 4 orang ya. Kelompok. Oke, diskusinya cukup ya. Oke, masing-masing kelompok sudah memiliki pandangan masing-masing terhadap iya, global tadi ya. Oke, sekarang saya minta dari kelompok yang di tengah ya, kelompok 2. Sampaikan pandangannya singkat saja. Satu orang aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pandangan saya sebagai saya lebih ke untuk baliho yang tadi, saya lebih ke para desainnya sih. Kenapa saya bilang begitu? Karena baliho yang digunakan sebagai media luar ruangan itu kita bisa tahu bahwa penempatan dia di mana dia menaruh sebuah baliho itu supaya bisa memikat hati para konsumen ya. Itu tergantung dari pola pikirnya dia. Kenapa saya bilang begitu? Seharusnya dia tahu dengan kondisi dan keadaan di sekitar jalan yang bisa membuat balihonya itu nanti dilihat sama para masyarakat yang lalu-lalang di jalan tersebut. Nah, ketika dia melihat ada baliho ada 2, nah misalnya ada baliho ada 1, terus dia masukkan baliho dia di belakang atau di samping, sementara baliho yang dia hadirkan ukurannya sangat kecil, dengan adanya baliho yang menurut masyarakat itu menarik. Kenapa dibilang menarik? Karena bisa saja masyarakat berpikir bahwasanya kenapa ada sang desain grafis, bisa-bisanya dia memasang baliho yang kalau dalam komunikasi Islam, dalam Islam itu agak di luar aturan agama gitu. Ketika ada gambar-gambar yang kurang bagus gitu, Pak. Baik, menarik. Terima kasih kelompok 2 atas pandangan. Kita terus dulu ya. Temannya itu pandangan saya yakin kelompok 1 dan kelompok 3 memiliki hal yang berbeda juga. Ya, baik teman-teman semua, hasil diskusi teman-teman tadi cukup menarik. Semua memiliki persepsi ya yang berbeda-beda. Karena diingat, kalau teman-teman lewat di depan baliho tadi itu ada SD negeri di situ. Ya, di situ ada sekolah dasar yang cukup favorit di situ, dan di situ letak permasalahannya. Dan apa yang terjadi? Ternyata baliho itu tidak bertahan lama, harus diturunkan. Ya, karena aduan masyarakat. Nah, ini yang bisa kita bahas. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan nih dari media luar ruang yang kita bahas hari ini? Silakan. Ada yang bisa menyampaikan terkait materi yang saya berikan pada hari ini? Ya, menyimpulkan. Oke. Yang lain, ayo yang belum ya. Salwa, ayo ngomong dulu. Ayo. Oke. Ya. Kalau dari kesimpulan yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak tadi itu ya mengenai baliho-baliho, terutama kita sebagai mayoritas kaum muslimin ya, terutama di Indonesia, yang memang harus mencontohkan atau mengedukasikan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang-orang itu sesuatu yang benar gitu, sehingga bisa dicontohkan gitu dalam kehidupannya sehari-hari. Jangan kemudian memasang
baliho-baliho yang justru mengedukasi sesuatu yang buruk kepada anak-anak muda, terutama di zaman sekarang ini. Gitu. Jadi intinya sesuatu yang positif lah gitu untuk anak muda di di perkembangan zaman saat ini. Baik, ya luar biasa ini kita karena berada di jurusan komunikasi penyiaran. Iya, jadi apapun yang teman-teman buat ini harus kaedahnya kembalikan ya. Boleh berekspresi, tapi ingat kita memiliki batasan-batasan tertentu ya. Sangat luar biasa materi pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Modal menjadi seorang desainer memiliki rambu-rambu ke depannya. Jadi bukan sekedar mendesain ya. Nah, ini bukan sekedar hasil desain. Baik teman-teman semua, itu kesimpulan tadi yang diberikan. Nah, sekarang saya mengingatkan ya, tugas yang tadi dikerjakan, nah nanti di akhir pertemuan ini akan dikumpulkan. Oke, kemudian nanti minggu depan jangan lupa pelajari materi yang akan saya berikan nanti di grup WA, teman-teman pelajari untuk kemudian kita diskusikan pada minggu yang akan datang. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.